Yo guys, balik lagi di Gearhead Heaven and Hobbies. Jadi bagaimana kabar kalian? Semoga semua dalam kondisi terbaik kalian. Nah, jadi kali ini gue mau bahas nih. Kalau misal gue bilang mobil konglomerat pada tahun 90-an, pasti di benak kalian ya sekilas kayak misal seri 7, S-Class, atau Land Cruiser ya kan. Nah, kali ini gue mau nge-review sebuah diecast yang mana mobil ini merupakan mobil konglomerat tapi nggak banyak yang punya. Karena memang ya mungkin orang lebih milih kayak, gue lebih milih untuk beli seri 7 atau beli S-Class ya kan. Tapi sejatinya mobil ini merupakan mobil yang sangat ikonik dan juga aristokrat banget cuy. Nggak kalah pamornya sama seri 7 ataupun S-Class. Mobilnya apa? Kali ini gue akan review ini. Nah, jadi di depan kalian ini udah ada diecast Fineworks 64 skala 1/64 dari Lexus LS 400. Yes, jadi ini sebenarnya memang Lexus LS 400, tapi mungkin karena ya masalah soal lisensi ya biasanya, jadi dia nggak mencantumkan Lexusnya, ya kan. Tapi ya kalian udah bisa lihat sendirilah, ini ya sebuah Lexus LS 400 gitu. Nah, gue beli ini di harga 380 ya kan, sama ongkir jadi ya sekitar 390-an. Yang mana kalau di harga segitu kita bisa berekspektasi bahwa detailnya udah sangat bagus, ya nggak sih? Karena ya kalau misal itu mini scale ya, selain resin, menurut gue di harga 300 itu udah tergolong mahal, ya kan? Kalau misal resin ya kita udah di harga sekitar minimal udah di 600 ribuan lah ya. Nah, tapi kalau untuk diecast di 390-an itu udah cukup mahal. Nah, bahas dari packagingnya. Seperti biasa. Untuk packagingnya sendiri ya mobil 380-an itu ya pasti udah menggunakan akrilik yang dibalut oleh paper sleeve. Nah, paper sleeve-nya sendiri ini ya tertulis untuk brandnya Fineworks 64 dan juga LS 400. Kemudian di bagian atas adalah Fineworks 64 car models dan di bagian belakang ada grafik dari Lexus LS 400 sendiri dan juga tulisan LS 400. Dan di bagian bawah ini ya hanya peringatan-peringatan doang sih. Oke, langsung kita ke bagian akrilik. Nah, untuk bagian akriliknya ini bukan akrilik yang tebal, melainkan akrilik yang ya mungkin kurang lebih sama feel-nya kayak CM model. Tapi yang beda adalah pada bagian base-nya. Kalau misalnya kalian melihat ini adalah kayu atau motif kayu, memang ini kayu beneran cuy. Makanya itu ini cukup berat. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi base-nya ini kayu, kemudian ada plakat dan plakatnya ini besi. Gitu, yang ditempelkan kepada base kayunya ini. Gitu. Nah, kalian bisa lihat dulu nih, kita bahas dulu dari plakatnya. Plakat ini ada detail banget, ada banyak tulisan ya kan. Fineworks 64 LS 400 Limited Edition number 363 per 999. Jadi ceritanya ini limited edition ya kan. Nah, di bawahnya lagi ada tulisan 1989 sampai 1994. Ini merupakan tahun produksi dari Lexus LS 400 yang akan gue review ini. Kemudian ya ini mesin andalan ya kan, mesin ikonik dari sebuah Lexus yaitu 1UZ FE V8. Nah, jadi itu merupakan base-nya. Kemudian sekarang kita bahas ke detail dari diecast-nya. Oke, kita bahas dulu pada bagian depan. Bagian depan ini udah cukup detail ya, kalau kalian bisa lihat. Untuk headlampnya ini juga udah masing-masing ya, kalian bisa lihat. Walaupun memang satu akrilik, tapi untuk detailnya sendiri ini bahkan ada detail kayak pori-pori kecil gitu ya kan. Kalau misalnya kalian tahu mobil 90-an itu udah ciri khas banget, ada, gue nggak tahu sih itu sebenarnya buat apa, tapi memang dia ada kayak pintaban kecil gitulah. Nah, di sini detailnya juga ada gitu. Kemudian ini ada lampu utama, lampu secondary lamp, dan juga lampu sen ya kan. Nah, kemudian kita ke bagian bawah sini, ini juga ada aksen dari lampu juga ya kan. Nah, terus kemudian kita bahas soal grill. Grillnya ini walaupun kecil tapi tetap ada yang namanya detail dari meshnya ya kan, karena memang mobil ini grillnya ini mesh ya, mobil aslinya. Dan juga logo ini adalah logo-logo Lexus, dan logonya ini bukan cuma sekedar stiker melainkan logo timbul. Dan untuk grillnya sendiri ini ya sekelilingnya diwarnain chrome ya. Nah, kemudian untuk bagian bumper ini juga ada dudukan plat. Jadi kalau misalnya kalian punya plat Jepang, cocok banget untuk kalian pasangin di mobil ini gitu.
Nah, untuk warna bumper sendiri ini bukan warna sama seperti body ya, tapi melainkan ini warna abu-abu gelap. Jadi ya karena memang mobil atau diecast yang gue beli ini warnanya two tone gitu. Oke, sekarang kita ke bagian samping. Nah, bagian samping sendiri ini untuk frame jendela samping itu udah diwarnain sama chrome, ya kan. Nah, cuman sayangnya di sini walaupun di harga 380-an, detail daripada handle pintunya itu kurang kelihatan cuy. Ya kan, sayangnya di situ. Ya kalau misal kalian lihat di cahaya kayak gini memang ada kelihatan, tapi kalau misal nggak ada cahaya karena warnanya hitam jadi sama sekali nggak kelihatan. Nyaru lah kalau kita bisa bilang. Ya kan. Nah, untuk bagian bawahnya ini memang juga sama seperti bumpernya. Two tone ya kan, jadi atasnya hitam dan bawahnya abu-abu. Kemudian kita ke spion ini solid ya kan, dan juga reflektif. Tuh kalian bisa lihat ya kan. Untuk bagian velgnya ini chrome. Nah, sebenarnya gue nggak tahu sih aslinya itu sebenarnya lebih ke arah chrome atau ke arah warna putih gading, ya kan. Tapi nanti kan gue cantumin untuk foto mobil aslinya seperti apa, kurang lebih kayak gini. Nah, kemudian di sini ada detail sebuah antena, yang mana antena ini sangat tipis, sangat kecil banget. Kalian bisa lihat tuh, gila ini gue megang juga gue ngeri patah, ya kan. Jadi lebih baik ya udahlah kalian bisa lihat tuh ada detail antenanya, ya kan. Nah, kemudian kita ke bagian belakang. Bagian belakang juga sama detailnya kayak depan. Nah, untuk logo dan juga beberapa emblem, logo Lexus dan juga tulisan Lexus dan juga LS400-nya, ini semua timbul cuy. Jadi memang secara detail terkecil pun memang udah sangat baik ya. Tapi memang ya sejauh ini yang paling kurang hanyalah dari handle pintunya doang gitu. Tapi untuk detail lampu dan juga detail logo itu udah nggak perlu diragukan lagi cuy. Nah, untuk lampu belakang juga sama, ada detail dari pori-pori dari ya lampu belakang ya kan. Nah, kemudian juga untuk lampu sennya ini dibedain warnanya kalau kalian bisa lihat, ya kan. Dan untuk lampu mundurnya sayangnya untuk lampu mundur ini memang hanya berupa dekal ya. Ini bukan berupa warna sendiri gitu. Ini memang hanya dekal gitu. Gua nggak tahu ini dekal atau lebih kayak dicat lah kurang lebihnya gitu, ya kan. Nah, kita sekarang ke bagian atas. Ke bagian atas ya sebenarnya simpel aja ya. Nah, kalau kita bicara soal sunroof ya memang ini juga tuh kalian bisa lihat ini reflektif dan juga ini merupakan mika beneran, ya kan. Untuk pada bagian kaca kalau kalian bisa lihat ada detail dari defogger, ya kan. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk tampilan atasnya. Untuk bagian bawah dan juga rolling dari rodanya akan gue copotin dulu dari base-nya. Oke guys, jadi gue udah copotin dari base-nya. Nah, ini menurut gue memang rollingnya juga bagus ya. Nih, kalian bisa lihat. Rollingnya juga mulus, oke lah gitu. Ya kan, walaupun memang sebenarnya ini lebih ke arah poser, ya kan, bukan untuk kalian mainin gitu. Jadi memang ya untuk kalian pajang di diorama, kalian foto-foto, terus habis itu kalian masukin lagi ke akrilik kalau misalnya kalian mau gitu. Menurut gue seperti itu, karena yang akan gue lakukan adalah ya seperti itu gitu. Jadi untuk rollingnya oke lah gitu, ya kan, walaupun mungkin agak sedikit seret tapi oke, ya kan, masih bisa lah kalian ini. Karena juga kan punya diecast kayak gini nggak mungkin kalian mainin yang tabrak-tabrakin kan, tapi ya at least bisa muter lah gitu. Nah, kemudian untuk detail terakhir dari diecast ini yang menjadi andalan dan kenapa bisa harganya semahal itu adalah pada bagian ini. Oke guys, jadi yang menjadi selling point kenapa Fineworks dari Lexus LS400 ini bisa sangat mahal adalah karena detail dari mesinnya gitu. Jadi memang ya unique selling point dia itu gitu. Jadi ya 380 menurut gue memang mahal, tapi untuk detail yang ditawarkan ya menurut gue cukup lah gitu. Nah, kalian bisa lihat bahwa dari grillnya sendiri ini nggak cuma mesh biasa, tapi ini meshnya ini beneran bolong cuy. Jadi nembus gitu ke bagian dalam gitu. Jadi memang bukan cuma sekedar solid biasa, tapi memang ini beneran kisi-kisi gitu.
Nah, untuk bagian detailnya kurang lebih seperti ini. Ada detail dari mesin, terus intake, aki, dan lain-lain gitu. Semua yang kalian bisa lihat di balik kap mesin itu semua ada di sini cuy. Dan bahkan ada juga radiatornya gitu. Ini detail banget sih kalau untuk sebuah diecast ya menurut gua ya. Di harga 380 ya. Memang harganya agak sedikit mahal, kembali lagi. Menurut gue juga mahal gitu, tapi ya untuk detail yang ditawarkan oke lah gitu, lumayan terbayar gitu. Ya, jadi kurang lebih itu aja dari gua mengenai Vineworks 64 Lexus LS400 Kala 164 pastinya gitu. Jadi menurut kalian gimana nih setelah nonton video gua? Apakah ini worth to buy di harga 380.000 atau tidak? Kalian bisa tulis di kolom komen ya kan? Nah, kalau misalnya kalian suka video ini, kalian bisa like dan subscribe supaya gue makin semangat untuk bikin video berikutnya. Nah, berikutnya juga nggak akan kalah, gue akan review diecast-diecast keren lainnya. Oke? Mungkin sampai sini aja. See you on the next video. Bye!